I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Berhubung chapter terbaru manga Clement Revenger udah rilis, kita langsung aja yuk lanjutin pembahasannya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Di kediaman Clement, tiba-tiba kedatangan tamu tak diundang. Itu adalah Ren. Clement pun saat itu terkejut melihat kedatangannya. Ren yang memasuki pintu pun langsung berkata, "Lama tidak bertemu Tuan Clement." Clement yang mendengar itu pun langsung menyambut sosok Ren. Namun dalam hati Clement berkata, "Iblis ini akhirnya telah tiba. Dia selalu saja datang dengan membawa masalah untukku. Palingan hari ini dia juga berniat untuk manfaatin diriku." Gak lama, Ren pun berkata, "Saya senang melihat Tuan Clement baik-baik aja." Namun Clement yang mendengar itu pun berkata, "Cukup basa-basinya. Lebih baik kau duduk dan beritahukan apa keperluanmu." Ini membuat Ren sangat terkejut, karena biasanya Clement selalu merendahkan Ren dan memperlakukannya dengan buruk. Ren pun jadi penasaran apa yang lagi Clement lakukan. Dan setelah itu, Ren pun langsung duduk di kursi dan diberikan kopi oleh Eva. Dan saat itu, Ren memberikan alasan kedatangannya, yang mana Ren tuh punya permintaan untuk Raja Iblis Clement. Di sini, Ren juga muji-muji Clement biar Clement tuh mau menuruti dirinya. Pantas saja di volume 17 Ren pernah berkata, meski Clement tuh lebih lemah darinya, tapi Ren sebenarnya nggak membenci si Clement, karena ternyata Clement selalu dijadiin mainan oleh dirinya. Ren pun mulai melanjutkan kata-katanya. Apakah Tuan Clement tahu negara yang bernama Orbik? Clement pun saat itu berkata dalam hati, "Aku baru ingat sekarang tentang situasi yang akan dilakukan oleh Gelmyot." Dan di timeline sebelumnya, Ren juga adalah sosok yang memberitahukan tentang hal ini. Dan karena itu juga, banyak monster cacat bermunculan saat retakan dimensi. Orbik pun mulai menjadi tanah tandus tanpa pepohonan, dan para orc akhirnya kelaparan. Clement pun saat itu langsung berkata, "Bukankah itu adalah kerajaan para orc? Lantas kenapa dengan mereka?" Ren yang kaget pun langsung berkata, "Tuan Clement tahu hal ini. Anda memang punya wawasan yang sangat luas." Namun Clement berkata, "Aku tidak butuh pujian darimu. Lanjutkan saja apa yang ingin kau katakan." Ren pun saat itu mulai melanjutkan perkataannya dan menjelaskan panjang lebar pada Clement. Dan setelah dijelaskan oleh sosok Ren, Clement berkata, "Jadi begitu ya, kau ingin diriku mengumpulkan informasi tentang dunia bawah supaya kembali terhubung dengan dunia kita. Dan kau ingin aku mencegah kehancuran pada negara Orbik. Tapi sayangnya aku nggak bisa membantumu." Ren yang mendengar itu pun langsung menanyakan alasannya. Clement menjawab, "Wilayahku tidak berbatasan dengan Orbik." Meski Clement tuh sebenarnya bisa-bisa aja menerimanya, tapi Clement mau menghindari masalah ini. Bahkan saat Ren memancingnya dengan bayaran, Clement tetap nggak tergiur. Clement berkata, "Orbik berbatasan dengan Eurazania. Jika aku pergi ke sana, kemungkinan itu bisa memprovokasi Carrion, dan aku tidak ingin menimbulkan masalah." Ren yang mendengar itu pun langsung berkata sama Clement, "Diriku akan menjelaskan semuanya pada Tuan Carrion, dan saya hanya bisa memohon pada Tuan Clement." Namun dalam hati Ren berkata, "Ada apa dengan dirinya? Padahal biasanya aku bisa mengendalikannya dengan sangat mudah." Clement saat itu pun langsung berkata, "Aku nggak bisa membantumu. Lagian aku juga harus mengurus para bawahanku.
Yamza juga lagi kesulitan meningkatkan kemampuan bertarungnya. Jadi aku ingin mengajari dirinya. Namun dalam hati Clement berkata, kau salah jika mengira aku bisa berada dalam kendalimu. Aku akan berhati-hati agar Orbik tidak hancur kali ini. Jadi aku tidak akan mengikuti perkataanmu. Lagian, kenapa dirimu selalu memanfaatkan diriku? Namun Ren yang mendengar penolakan dari Clement berkata, saya mengerti. Kalau begitu aku akan menemani Yamza berlatih. Sebagai gantinya, Tuan Clement harus membantu diriku. Clement yang mendengar itu pun sangat terkejut. Clement berkata, apa maksudmu kau bisa memberi saran lebih baik dariku? Ren yang mendengar itu pun langsung jelasin, maafkan aku Tuan Clement. Sebenarnya, saya juga cukup ahli dalam sihir. Yamza adalah pengguna pedang sihir. Jadi kurasa aku bisa memberikan saran untuknya. Eva pun saat itu langsung mendukung perkataan dari Ren. Eva berkata, saya setuju dengan hal itu tuanku. Sihir milik Nona Ren memang sangat hebat. Bahkan Tuan Kazarim sampai mengakuinya. Dan saya yakin kemampuan Yamza akan meningkat. Jadi, Yamza memang harus diajari oleh Nona Ren. Bahkan Nona Ren lebih kuat dari diriku. Dan karena udah nggak ada pilihan yang lain, Clement pun berkata, karena Eva yang mengatakan hal itu, maka aku akan setuju. Clement pun berniat menyelesaikan masalah yang terjadi pada Orbik dan mencegah terjadinya musibah kali ini. Di sisi lain, Yamza saat itu berada dalam arena latihan. Dia pun lagi memegang senjata yang sebelumnya nggak jadi diberikan. Namun gak lama datanglah Clement, Ren, dan Eva. Clement pun langsung bertanya, kenapa pedang itu ada pada Yamza? Yamza jelasin, pedang ini sementara diberikan untuknya sampai si pedagang menemukan pedang yang lebih bagus. Padahal aslinya, Yamza yang memaksa pedagang itu memberikan pedangnya. Clement pun saat itu berkata, mulai hari ini, Ren akan mengajari dirimu. Yamza yang mendengar itu pun langsung teriak histeris. Beraninya pelayan rendah menjilat Tuan Clement. Clement pun saat itu meminta Ren untuk menunjukkan satu trik sihirnya untuk meyakinkan si Yamza. Ren pun saat itu langsung meminjam pedang dari si Yamza. Seketika, pedang itu pun langsung mengeluarkan energi sihir yang sangat melimpah. Yamza yang melihat itu sampai kena mental. Dalam hati Yamza berkata, dia keren banget. Ren pun saat itu langsung melepaskan serangan menggunakan pedang itu. Bahkan satu serangan dari Ren sampai menghancurkan tempat sekitar. Gak cuma itu aja, Ren juga menggunakan jarum sihir menjadi versi terkecil. Ren juga berkata, pedang ini sangat luar biasa. Yamza yang ingin seperti Ren pun langsung bertanya, apakah saya juga bisa mengeluarkan serangan seperti tadi? Itu keren sekali. Mendengar Ren berkata Yamza punya potensi, Yamza pun jadi senang banget. Dan Ren juga senang karena dipuji. Bahkan Ren berkata, jika dirimu bisa menggunakan ini dengan baik, kau bahkan bisa menciptakan cloning. Yamza yang mendengar itu pun langsung berkata, tidak aneh kenapa tuanku memerintahkanmu untuk melatihku. Mohon bantuannya untuk kedepannya. Dan saat itu juga, Ren pun resmi melatih Yamza ke depannya. Tapi sebelum itu, Ren bertanya latihan apa yang biasanya dilakukan oleh Yamza. Yamza pun berkata, kebetulan aku tuh ingin melakukan latihan seperti biasa. Apakah Ren juga mau ikut denganku? Ren yang mendengar itu ternyata juga mau ikut. Dan saat itu, Ren pun diajak homina di bawah air terjun. Ren pun berkata, sebenarnya apa gunanya latihanmu ini? Yamza pun jelasin, kata orang, disambar air terjun bisa membuat kita kuat dalam banyak hal. Dan kita harus terus begini selama 3 jam. Melihat itu, Clement pun dalam hati berkata, ternyata dia masih melakukannya. Dan jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving.
I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.